Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam, swastiastu, namo buddhaya. Nah, salam kebajikan, salam rahayu, salam latis. Perpolitikan Indonesia ini sangat-sangat bergeraknya, sangat-sangat cepat, sangat-sangat bergerak sangat cepat, dan juga bergeraknya sangat progresif ya. Jadi memang segala sesuatu hal yang tidak kita duga gitu. Nah, inilah yang telah terjadi saat ini, bahwa Ganjar dan Mahfud MD demi PDI telah memulai sebuah pertarungan yang nyata. Dan ini pertama kali dalam sejarah Indonesia seorang wakil presiden selama pasca Soeharto memiliki intelektual yang sangat baik, sangat tinggi, dan juga sangat mumpuni untuk berbicara tentang keindonesiaan, dan juga pernah menjadi Menhan, lalu zaman Gus Dur, lalu menjadi Menko Polhukam di zaman Jokowi, dan dia memiliki pengalaman yang sangat banyak. Inilah menurut saya sih sebuah kemenangan yang telah dimulai oleh PDIP dengan cepat merangkul dan juga cepat mendaftarkan diri. Ini di awal. Jadi yang pertama kali mendaftar pada masa ini adalah PDIP, Ganjar dan Mahfud MD. Ini merupakan sebuah strategi yang sangat baik. Kenapa saya bilang begitu? Karena proses yang dilakukan oleh PDIP ini sangat-sangat memperlihatkan bahwa mereka berani dan mumpuni dalam memilih seorang presiden dan wakil presiden. Ini merupakan sebuah rajutan yang sangat baik, yang sangat indah, hingga orang terpesona ya. Nah, ini merupakan sebuah gerakan untuk memperlihatkan bahwa mereka memiliki kemampuan, memiliki ketepatan, ketelitian, dan juga perhitungan. Ini yang dilihat oleh masyarakat secara umum. Kenapa? Karena mereka yang pertama kali untuk mengajukan dirinya sebagai mempersiapkan capres dan cawapresnya dengan sangat baik. Lalu di sisi lain juga Prabowo pun kaget. Karena kagetnya apa? Bahwa mereka telah memperlihatkan, PDIP telah memperlihatkan sebuah sebuah dinamika yang sangat cepat dalam memberikan pencalonan pada yang telah dia berikan wewenang untuk menjadi capres dan cawapres. Nah, sementara Prabowo ketika ditanya wartawan bagaimana, dia bilang ojo ke susu, jangan buru-buru. Tapi terlihat di wajahnya bahwa itu ada kekecewaan. Nah, inilah yang telah terjadi teman-teman semua, bahwa dan Prabowo pun ketika kita melihat situasi seperti ini memiliki kecenderungan ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan dalam melakukan sebuah aksi karena keterlambatan dalam menentukan cawapresnya. Ini tak terjadi. Itu satu hal. Nah, yang kedua juga dia masih berharap untuk Gibran menjadi cawapresnya. Nah, ini ada dua hal yang kita lihat di Prabowo saat ini, bahwa satu, Prabowo memang benar-benar ingin menjadi seorang presiden, dan yang kedua, untuk melaksanakan itu dia membutuhkan dukungan yang sangat kuat, yaitu siapa? Gibran Raka Buming Raka. Kenapa? Karena dia pertama seorang anak presiden yang saat ini dilihat oleh masyarakat sebagai bagian dari proses yang didengar oleh masyarakat. Nah, sementara PDIP menganggap itu bukan bagian yang terpenting, tapi yang terpenting adalah bagaimana memasukkan dua calonnya untuk maju ke dalam
pertarungan yang aslinya, dan ini telah terjadi. Dan PDIP telah memulainya dengan sangat baik. Nah, Prabowo pun kaget. Saya melihatnya seperti itu. Kelompok Prabowo kaget dan juga tidak menduga. Nah, tapi dia tetap berharap bahwa dia akan didampingi oleh Gibran. Kenapa kan saya ngomong seperti ini? Karena Agung Gumelar pertama menyatakan bahwa ada seorang anak muda yang akan lewat Golkar dan akan menjadi cawapresnya Prabowo. Satu. Yang kedua, pertemuan Kaisang dengan Pak Erlangga di Golkar juga memperkenalkan kepada media massa bahwa yang di belakang Erlangga itu orang-orang muda, tapi anak-anak gubernur, anak mantan gubernur, semuanya orang-orang yang memang bapaknya pernah menjabat menjadi gubernur dan juga anaknya menjadi seorang wali kota. Dengan bangganya mereka memperkenalkan. Nah, lalu pertemuan Kaisang dan Erlangga tidak mungkin hanya membahas tentang pendukung-mendukung, karena PSI telah menyatakan mendukung pihak Prabowo. Pasti juga pembicaraan tentang cawapresnya. Dan Erlangga pun menyatakan bahwa diumumkan cawapres Prabowo pada hari Senin lusa. Nah, ini telah terjadi. Nah, tapi ada satu hal yang sangat-sangat dinamis, yaitu pembicaraan tentang Gibran. Nah, Gibran berapa kali menepis bahwa dia ingin menjadi cawapresnya Prabowo. Tapi di sisi lain ada yang menyatakan bahwa Gibran sedang menuju Jakarta pada malam hari ini. Nah, ini adalah tujuan apa? Kita tunggu aja hasilnya kan, karena segala kemungkinan itu bisa terjadi. Jadi ada kemungkinan juga Gibran masuk menjadi cawapresnya Prabowo, karena dia datang ke Jakarta, nggak mungkin sia-sia buang-buang waktu dan nggak ada manfaatnya. Setelah itu Kaisang pun melakukan pertemuan dengan Erlangga di tempatnya Erlangga. Nah, jadi bahwa ini telah menunjukkan sebuah kekuatan baru, bahwa anak muda ingin menjadi seorang cawapres Prabowo. Nah, tapi ada satu hal yang harus kita lihat, bahwa pencalonan Gibran ini telah menunjukkan keambisian. Karena kenapa keambisian? Karena bahwa Jokowi bila ini terjadi dalam sejarahnya, tercatat dalam sejarah bahwa anak dan bapak memiliki satu rangkaian masa, bapak menjadi presiden, anak menjadi wakil presiden. Nah, itu kan ideal yang diharapkan oleh oleh keluarga lah, bahwa anak dan bapak telah menjabat sebagai seorang presiden dan wakil presiden. Itu satu. Yang kedua juga terlihatnya sebuah ambisi kekuasaan yang sangat-sangat kuat dalam keluarganya Jokowi. Bila ini terjadi, bila Gibran jadi cawapresnya Prabowo, maka itu sudah tidak bisa dibohongi lagi bahwa memang ambisi yang telah ditanam selama ini harus dilaksanakan oleh Jokowi. Nah, ini merupakan bagian dari sebuah proses bahwa anak harus menjadi seorang wakil presiden. Nah, di sisi yang lain pun kita harus lihat juga kenapa ini terjadi. Ini harus kita cari sebabnya. Kenapa Gibran melarikan diri dari PDIP? Nah, Jokowi pun pasti sudah ada pembicaraan awalnya antara kedua orang ini. Seperti itu menurut saya pribadi, karena bapak dan anaknya bisa ketemu langsung, bisa telepon-teleponan. Dan Gibran selalu bilang bahwa bapak saya bukan idola saya. Tapi dalam sebuah tindakan politik, Gibran selalu bertanya pada Jokowi dan selalu berkata, saya selalu bersama Bapak Jokowi. Ini penegasan
Jadi tidak bisa ditolak lagi bahwa ini kenyataan yang sedang atau berproses terjadi seperti itu. Jadi bahwa kolusi dan nepotisme ini telah terlalu kuat dalam perpolitikan di bangsa ini. Seperti yang ditunjukkan Erlangga, bahwa anak seorang gubernur menjadi wali kota yang sedang menjabat, anak yang gubernur menjadi wali kota umurnya 30, 35, 34, dan itulah terjadi bahwa penguatan kultusan nepotisme ini sudah menjadi bagian dinamisasi politisasi yang ada di kalangan elit. Seperti itu. Ini sangat membahayakan perpolitikan di bangsa ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini menghentikan langkah-langkah orang-orang yang memiliki sebuah prestasi, sebuah kemampuan intelektual yang tinggi, kecerdasan, dan juga memiliki kemampuan dalam berpolitik. Tersendat, terputus, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia kalah pamor. Pamornya bukan di dalam intelektual, tapi kalah pamor di dalam apa? Kekuasaan dan juga keuangan. Ini memang sangat kaget. Ini sangat telah terjadi. Tapi ada satu hal yang lainnya, bahwa PDI dengan cantiknya memperlihatkan Ganjar dan Mahfud, dan ini sangat mengagetkan. Termasuk juga saya meyakini Gerindra sangat kaget dengan apa yang telah dilakukan oleh PDIP, karena mencalonkan setelah pencalonan Wapres Mahfud MD langsung masuk ke KPU. Nah, sementara Gerindra masih sibuk mencari cawapresnya. Kenapa itu terjadi? Karena pihak PAN dan pihak Golkar saling adu unggul. Karena bila PAN mengajukan Erick Thohir dan masuk, maka Golkar yang akan keluar dari kelompok Prabowo. Tapi bila Golkar masuk, PAN pun akan nggak nyaman di situ, dan dia pasti akan bergerak atau untuk melakukan sebuah aksi apapun bentuknya, entah itu keluar, entah itu menjadi pembisik untuk yang ada Golkar. Nah, di sisi yang lain pun Erick Thohir, Erlangga, Yusril Iza Mahendra itu pun menjadi calonnya sebenarnya, tapi kan setelah ada kemajuan Gibran menjadi isu yang sangat kuat, Gibran menjadi cawapresnya Prabowo, ini adalah membuat ada gesekan dalam Prabowo sendiri. Tapi Prabowo telah menunjukkan ketakutan yang nyata lawan PDIP. Kenapa? Karena kalau bukan Gibran, dia pasti akan kalah. Itu udah ujung dari akhirnya. Ujung dari akhir dari semua pertarungan itu, yaitu tadi kemenangan, kekuasaan. Nah, tapi Prabowo melihat dia kurang percaya diri dalam bertarung, karena menarik Erick dan Erlangga atau Yusril Iza Mahendra sebagai wakil presiden. Nah, itu terjadi bahwa ketakutan Prabowo itu nampak bahwa dia nggak yakin menang sampai terhadap PDIP. Jadi dia mempersiapkan Gibran sebagai calon wapresnya. Kenapa? Karena Jokowi masih calon presiden, Jokowi masih dilihat oleh orang banyak, Jokowi masih didengar oleh rakyat, Jokowi melakukan sebuah perubahan yang sangat signifikan dalam bidang fisik bangsa ini. Seperti itu. Nah, Prabowo tetap memilih Gibran sebagai cawapresnya dengan pernyataan yang saya katakan tadi. Jadi ketakutan Prabowo itu telah nyata bahwa Ganjar merupakan pemenang dari pemilu presiden 2024 ini. Kenapa saya bilang begitu? Ya itu tadi, karena dia tetap menunggu Gibran bersedia menjadi cawapresnya.
Seperti itu yang terjadi. Nah, sekarang ini saya melihat PDIP tidak melihat Jokowi lagi. Kenapa? Karena sudah memasuki arena pertarungan melalui dua orang ini, yaitu Ganjar dan Mahfud MD. Jadi apa yang telah dilakukan oleh PDIP ini sangat cepat dan sangat dinamis, yang menunjukkan bahwa mereka siap bertarung dengan pihak-pihak yang telah disiapkan menjadi capres dan cawapres. Inilah saya melihat kemajuan yang sangat signifikan dari PDIP dan sebuah strategi yang sangat cerdas yang dilakukan oleh PDIP. Kenapa? Karena dia mencalonkan Mahfud MD. Kenapa Mahfud MD? Karena itu tadi, dia seorang cendekiawan, dia seorang politisi, dia seorang pemikir, dan dia juga seorang yang memiliki kemampuan dalam melakukan sebuah tindakan-tindakan politik praktis, baik dalam intelektual maupun dalam wacana politik seperti itu. Nah, inilah yang telah terjadi, bahwa Prabowo telah kalah dalam peperangan ini, sehingga dia tetap menunggu Gibran untuk bersedia menjadi seorang wapres cawapresnya. Tapi bila Gibran tidak bersedia atau Gibran diganti, nah Prabowo udah tidak memberi Airlangga kan? Seperti itu. Saya melihatnya bahwa kecenderungannya Airlangga ini seperti itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena Golkar suaranya lebih dominan daripada PAN dan PBB. Tapi bila Yusril masuk dalam pencalonan cawapresnya Prabowo, dan Yusril pun tidak ada kursi seperti itu. Sementara Golkar memiliki kursi sangat besar di DPR RI. Nah, berarti apa? Golkar memiliki massa yang kuat seperti itu. Nah, tapi bila Gibran tidak terjadi, maka yang masuk itu Airlangga jadi wapresnya, karena nggak ada pilihan lain. Ini adalah realitas politik Indonesia yang sangat lucu sekali, sangat memaksakan kan. Tapi kita harus melihat juga ada sebuah problem apa antara Jokowi dan Megawati, hingga Gibran pun sangat santun, dan berani melawan etika politik Indonesia hingga pindah ke dalam kubu yang lain. Karena Gibran mau tidak mau harus diakui dia dibesarkan oleh PDIP. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dia dicalonkan oleh PDIP hingga menggusur dua calon lainnya dari PDIP untuk jadi wali kota Solo. Ini udah. Nah, demikian juga kata Pandana Baban juga mengatakan bahwa Jokowi langsung meminta kepada Megawati agar Gibran menjadi seorang wali kota Solo. Nah, berarti apa? Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Gibran ini sangat melanggar etika politik, sangat tidak sopan, sangat tidak santun, karena udah dibantu tapi melangkah keluar. Nah, berarti ada satu hal lain yang terjadi. Apakah yang telah terjadi saat ini? Apakah ada konflik pribadi antara kedua orang ini? Yang Mega mengatakan Jokowi anaknya, Jokowi mengatakan pada Mega adalah ibunya. Seperti itu. Nah, tapi kalau saya melihat bila Gibran meloncat ke dalam Golkar, berarti ada masalah besar yang sedang terjadi antara kedua orang ini, yaitu Megawati dan Jokowi. Seperti itu. Yang saya pernah bawa dalam video saya sebelumnya, bahwa Jokowi didudukkan di tempat yang kecil, sementara Mega di tempat yang besar, di Kongres Rakernas PDIP kalau nggak salah ya waktu itu. Demikian juga
eh, menjadi petugas partai, harus menuruti apa kata ibu, segala macam kalimat-kalimat itu yang ada kan. Walaupun sama presiden dia tetap tugas partai. Nah inilah yang terjadi. Apakah kalimat-kalimat itu yang terjadi atau ada lebih dalam lagi yang terjadi antara kedua orang ini, hingga Gibran pun mengambil sikap sangat keras dan melawan apa yang sedang terjadi saat ini, hingga dia pun mau melaksanakan, bersedia atau disediakan oleh Prabowo menjadi cawapresnya. Nah inilah teman-teman semua, bahwa area politik Indonesia ini semakin kuat nepotismenya, semakin kuat kolusinya. Karena apa? Karena tadi di Golkar aja sudah terlihat anak gubernur jadi wali kota, anak gubernur sini jadi wali kota. Ini segala macam itu terlihat. Demikian juga ketika Gibran jadi wapres, sementara bapaknya masih menjadi seorang presiden, tanpa bantuan jaringan kekuasaan dan juga kekuatan yang dimiliki oleh seorang presiden, tidak mungkin Gibran menjadi seorang wapresnya, cawapresnya Prabowo. Gitu. Nah, di sisi yang lain pun terlihat bahwa begitu kuatnya Jokowi ingin mempromosikan anaknya menjadi bagian dari politik di Indonesia. Seperti itu. Ini sangat mengagetkan kita gitu. Jadi perpolitikan Indonesia ini bukannya makin maju tapi makin mundur. Kenapa? Karena telah terjadinya sebuah kolusi dan nepotisme. Seperti itu. Ya walaupun di PDIP pun demikian, Mega mencalonkan Puan sebagai ketua DPR RI, itu merupakan bagian dari kolusi dan nepotisme juga, itu seperti itu. Nah, jadi apapun yang telah terjadi saat ini, bahwa Indonesia ini mengalami kemunduran dalam perpolitikan bangsa ini. Karena apa? Karena telah terjadinya sebuah nepotisme di dalam politik Indonesia, yaitu pencalonan Gibran sebagai cawapresnya Prabowo. Nah ini juga menunjukkan bahwa apa yang sedang terjadi. Saya melihat bahwa Prabowo tetap menarik Gibran menjadi bagian dari dirinya, untuk mendapatkan kekuasaan presiden, maka dia menarik Gibran. Karena kenapa? Karena Jokowi sedang didengar oleh rakyat sebagai seorang presiden, kepala negara, dan juga kepala panglima tertinggi angkatan bersenjata. Di sisi yang lain juga Jokowi didengarkan oleh rakyat apa yang dikatakan olehnya. Nah inilah yang terjadi teman-teman semua. Tapi di sisi yang lain, PDI pun sangat cantik memainkan pencalonan Ganjar dan Mahfud dalam perpolitikan di bangsa ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dia pertama kali mengajukan diri calonnya untuk pemilu Indonesia di tahun 2024. Satu hal. Yang kedua, bahwa dengan santai dan nyamannya Mahfud MD pun berkata-kata dengan sangat baik, berkata-kata dengan sangat menunjukkan intelektualnya, menunjukkan cendekiawannya. Ini merupakan bagian dari apa yang telah terlihat. Nah di sisi yang lain juga dia melihat bahwa satu Madura pasti akan mendukung Mahfud MD. Jadi apa? Bahwa Ganjar pun memiliki dua wilayah, telah memiliki satu wilayah baru untuk pemenangan capres dan cawapresnya. Di sisi yang lain, banyak di Surabaya pun bagian-bagian tertentu kabupaten-kabupatennya memiliki keturunan Madura yang bisa dipakai sebagai bagian dari proses pemenangan pemilihan suara untuk dia. Seperti itu. Jadi dia mengambil Jawa Timur itu berdasarkan gen atau keturunan dari orang-orang Madura yang ada di Jawa Timur. Jadi memang Madura telah dikuasai, jadi pinggiran seperti daerah-daerah
Surabaya pinggiran lah, itu pasti dapat oleh dia sudah seperti itu. Jadi ada yaitu Madura dan wilayah pinggiran Surabaya. Nah, jadi ini terlihat sudah bahwa Prabowo ketakutan kalah dalam permainan politik pemilihan pemilu kali ini. Karena apa? Dia tetap menunggu Gibran, kesediaan Gibran untuk menjadi seorang cawapresnya. Karena itu tadi berkat ada dukungan dari seorang Presiden RI saat ini. Nah, tapi bila terjadi, maka nama Jokowi tidak akan harum seperti sekarang. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dia menggerakkan anaknya untuk menjadi seorang cawapres. Hingga yang terjadi adalah apa? Kemunduran dalam politik Indonesia karena mengajukan nepotisme yang sangat kuat. Karena dia saat sedang berkuasa, dia mengajukan anaknya menjadi presiden. Di sisi lain pun kita harus lihat juga sebab apa dia mengajukan anaknya. Apakah ada konflik antara PDIP dan Jokowi secara pribadi? Itu yang kita cari bersama. Jadi pencalonan ini merupakan bisa kita lihat dalam pandangan kita, persepsi kita, dan juga analisa kita bahwa bahwa PDIP sudah tidak melihat lagi Jokowi untuk kemenangan kali ini. Satu, yang kedua, PDIP telah menyatakan dirinya siap dalam pertarungan pemilu 2024. Yang ketiga, PDIP pun telah memantapkan dirinya bahwa tanpa Jokowi dia pun akan siap bertarung di pemilu 2024 ini. Nah, sementara Prabowo dan pasukannya Golkar, PAN dan PBB masih menunggu hasil daripada Rakernas DPD Golkar di Jakarta. Nah, diumumkannya hari Senin. Siapa calon cawapresnya Prabowo dari kelompoknya Golkar seperti itu. Nah, tapi PAN tetap menyatakan Erick Thohir. Nah, di sisi yang lain pun Golkar tidak mau kalah, dia tetap memajukan orangnya sebagai bagian dari proses politik di Indonesia ini melalui Rakernas yang diadakan melalui DPD yang ada di pertemuan di malam ini. Nah, di hari Senin diumumkan. Nah, di sisi yang lain pun atau mungkin juga bisa di hari Minggu, karena melihat perkembangan PDIP yang demikian cepat, ringkas, dan padat, hingga Prabowo pun ingin mempercepat pengumuman cawapresnya biar dia bisa maju ke KPU dan mengajukan diri sebagai capres dan cawapres. Nah, jadi terlihatlah bahwa politik Indonesia ini semakin menguatkan nepotisme yang kental dalam perpolitikan di bangsa ini dan tidak pernah memajukan bangsa ini sebagai bagian dari proses pergantian kepemimpinan yang tidak memiliki hubungan darah. Tapi ini sudah dikuatkan kembali. Tapi ada hal yang lain kita harus lihat juga. Mungkin ada konflik-konflik yang sengaja dimunculkan oleh Jokowi untuk melampiaskan kekesalan dia pada kelompok PDIP. Jadi berarti bahwa kalau ini terjadi, Gibran telah masuk menjadi anggota Golkar dan menjadi cawapresnya PDIP, maka nyata bahwa konflik antara PDIP dan Jokowi telah terjadi secara pasti. Demikianlah teman-teman semua, bahwa politika Indonesia ini makin mundur karena banyaknya para politisi mengajukan anaknya sebagai bupati, wali kota, gubernur, dan lalu juga sekarang wakil presiden. Ini sangat-sangat membahayakan sekali, hingga orang-orang cerdas tertinggal di belakang, orang-orang yang mampu tertinggal di belakang karena tidak memiliki keuangan, tidak memiliki jaringan, dan tidak memiliki partai.
semua bahwa pemilu kali ini adalah pemilu nepotisme. Demikianlah teman-teman semua. Malam ini tolong jangan lupa like, share, komen. Komennya saya harapkan tolonglah komen, like, share, dan juga subscribe-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam, salam, salam rahayu, salam latis.